Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hamdan Syukron, Harismatu Zahra, Lulu Yuliani, Siti Maisaroh, dan Askrina Salsabella. Di sini kami akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka. Baik, kami mulai. Yang pertama, mengenai definisi daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Pengertian daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Bagi orang awam, daftar pustaka mungkin tidak penting artinya, tetapi bagi seorang sarjana atau calon sarjana atau bahkan cendekiawan, daftar kepustakaan itu merupakan hal yang sangat penting adanya. Nah, salah satu fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau tulisan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan. Selain itu, daftar pustaka berfungsi untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya, yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis tersebut. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah nama penulis, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah, dan tanpa menuliskan gelar akademiknya. Yang kedua, tahun penerbitan. Ketiga, judul buku atau tulisan. Keempat, kota tempat penerbitan, dan yang kelima adalah nama penerbit. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka. Pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka, begitupun sebaliknya. Kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik dengan menggunakan satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis dengan aturan D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya. Sebagai berikut, nama depan dan nama tengah, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, serta tidak menggunakan kata penghubung n, walaupun literatur berbahasa Inggris kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kedelapan, cara penulisan seperti daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama,
daftar pustaka dari buku. Nah, daftar pustaka dari buku ini terbagi menjadi 3, yaitu non-terjemah, terjemah, dan buku yang tidak diketahui penulisnya. Langsung saja yang pertama, yang dari buku non-terjemahan. Urutannya mencangkup nama lengkap penulis dengan dibalik, tahun penerbitan buku, judul, yaitu dengan dicetak miring, kota terbit, dan nama penerbit. Berikut contohnya. Darjo Wijojo, Sujondo 2008, Psikolinguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Pada contoh yang disajikan, tampak jelas bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam keterangan identitas sumber rujukan dipisahkan oleh tanda titik. Akan tetapi terdapat pula tanda pemisah lain, yakni tanda koma, yang berfungsi memisahkan nama belakang penulis dengan nama depannya. Selain itu, terdapat pula tanda titik 2, yang digunakan sebagai pemisah keterangan kota terbit dengan nama penerbit. Huruf miring pada dasarnya digunakan sebagai tanda untuk deskripsi judul. Yang kedua, dari buku terjemahan. Urutan penyajian informasi mengenai identitas rujukan meliputi nama penulis asli yang ditulis terbalik, tahun penerbitan buku asli, judul buku terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, kota penerbitan buku, dan nama penerbit buku terjemahan. Berikut contohnya. Bigayat Jin 2000 Psikologi Anak, terjemahan Miftahul Jannah 2010 Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Buku yang tidak diketahui nama penulisnya. Penulisan daftar pustaka berupa buku yang tidak diketahui nama pengarangnya ditulis dengan diawali judul. Secara berurutan, informasinya berikutnya yang ditulis meliputi tahun penerbitan, kota penerbitan, serta nama penerbit. Berikut contohnya, Longman Dictionary of the English Language, 1984, Harlow, Essex, Longman. Nah, yang kedua, atau B, daftar pustaka yang bersumber dari artikel dan jurnal. Artikel ilmiah dapat dipublikasikan melalui berbagai media. Media-media tersebut meliputi: pertama, artikel dalam buku kumpulan artikel bereditor. Nah, pada artikel ini terdapat tambahan informasi mengenai nama editor dan nama jurnal tersebut. Berikut contohnya. Notover, Bird, 2007, Patut dan Turut, 2 dan separuh, Datar dan Rata, catatan mengenai etimologi kosakata Melayu, dalam Sunjono, Darjo Wijojo, dan Yasir Nasanius. Linguistik Indonesia, Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, Jakarta, Obor. Yang kedua, yakni dari artikel jurnal yang tercetak. Daftar pustaka dari artikel dalam jurnal tercetak ditulis dengan urutan identitas berupa nama penulis, yaitu dengan dibalik, tahun terbit, judul artikel ditulis dengan huruf miring, nama jurnal ditulis dengan huruf miring juga, kemudian jilid atau volume, kemudian nomor terbitan, nomor halaman artikel yang dijadikan sumber rujukan. Berikut contohnya. Munajat Fuad 2013, Hikayat Pencuri, Pergesekan Citra Penghulu abad ke-19 dalam konstelasi politik hukum pemerintah kolonial, Jumantara, Jurnal Manuskrip Nusantara, halaman 125-150. Yang ketiga yaitu artikel dalam jurnal online berbasis cetak. Perbedaannya terdapat pada penambahan informasi mengenai keterangan, alamat situs, serta tanggal akses. Volume, nomor terbitan, dan nomor halaman dicantumkan setelah kata online. Contohnya seperti ini. Burhanuddin Dudung 2004, Kontroversi Linguistik mengenai Implikatur, Vokal, Telaah Bahasa dan Sastra, online. Kemudian dicantumkan halamannya, kemudian link seperti berikut ini, kemudian diakses pada tanggal 25 Desember 2009. Yang keempat,
yaitu artikel dalam jurnal online tidak berbasis cetak. Sama dengan artikel dalam jurnal online berbasis cetak, namun bagian halaman ditiadakan. Berikut contohnya. The Mary 2001, A Trip to the Zoo, Children Work as Photographers, early childhood research and practice online. Berikut linknya. Daftar pustaka dari makalah yang dipublikasikan dalam forum ilmiah harus mencantumkan nama dan tanggal pelaksanaan kegiatan ilmiah tersebut. Nah, seperti berikut ini. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka yang bersumber dari hasil internet. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet, yaitu dengan menuliskan nama, kemudian tulis tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung, setelah itu beri tanda titik. Tulis judul buku, tulis alamat website, gunakan kata from untuk awal judul web, dan lain-lain. Setelah itu beri tanda koma. Tulis tanggal pengambilan data tersebut, seperti contoh berikut. Alberda 2004, Strategi Implementasi TI untuk Tata Kelola Organisasi. Dalam kurung IT Governance from HTTP berikut. Kemudian ditulis tanggal aksesnya, yaitu 3 Agustus 2008. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.